Episode dimulai. Rapi berdiri menghadapi Dara dengan berkata, "Kak, aku tidak sanggup lagi melihat bagaimana bibiku dihina seperti ini. Bi, ayo kita segera pergi dari sini." Kata-kata Rapi pun menggores hati Dara. Di sisi lain, Sipa tampak termenung dalam diam karena pikiran dan hatinya dipenuhi rasa sakit akibat kata-kata Prapula yang tajam. Bayangan itu seperti mendorong Sipa untuk mengambil langkah. Saat itu, Rapi mendekati Sipa dengan mengatakan, "Sipa, hormati keluargaku seperti aku menghormati keluargamu." Sipa berkata, "Rapi, kau tahu apa yang telah aku lakukan pada keluargaku. Bagiku kau akan selalu salah." Rapi mengatakan, "Sipa, aku tidak pernah menyakitimu, tetapi kau menyakitiku tanpa alasan. Amarahmu itu akan melukai dirimu sendiri suatu saat." Setelah beberapa saat, Prapula tengah membereskan barang-barangnya dengan wajah penuh kecewa dan berkata, "Rapi, keluarga Pandya telah mengejek dan menjatuhkan aku. Tetapi tidak mengapa aku pergi demimu, Rapi." Di ruang tamu, Gauta mengatakan, "Dara, kalau Sipa terus bersikap seperti itu, maka Rapi tidak akan pernah bisa menerimanya." Dara berkata, "Gauta, matahari tidak perlu membuktikan cahayanya. Kebaikan Sipa akan terlihat di mata Rapi pada waktunya." Di sisi lain, Anita membuka lemari dan menemukan sebuah kotak kecil. Anita pun tersenyum penuh rencana tersembunyi. Prapula mengatakan, "Rapi, orang miskin dan lemah tidak punya arti, karena orang kaya yang punya kuasa. Dara dan Gautam punya banyak uang, sementara adik-adiknya mau saja dibodohkan oleh Gautam dan Dara. Mereka bisa membangun masa depan, lalu masa depanmu bagaimana?" Rapi berkata, "Cukup Bi, jangan ganggu Sipa lagi." Di dapur, Deb membawa beberapa mangga mentah. Dara mengatakan, "Deb, kita bisa buat acar untuk di toko." Tiba-tiba kurir datang membawa paket untuk Risita dan berkata, "Paket ini punya Risita dan ini pembayarannya." Dara pun meminta kurir menunggu karena ia akan mengambil uang di ATM. Akan tetapi kurir itu pun mengatakan bahwa ia tidak bisa menunggu lama. Deb mengatakan, "Kalau begitu batalkan saja pesanan ini." Risita pun tampak kesal karena pesanannya akan dibatalkan. Dara menyuruh Deb mengambil kartu ATM dan menarik uangnya. Deb pun mengangguk dan pergi menarik uang. Sementara Dara melihat Anita berdiri di sudut. Anita pun buru-buru bersembunyi dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan Dara membuat acar itu." Sementara kurir di luar bergumam dengan mengatakan, "HP Li ini besar, tetapi mereka tidak punya uang. Hal ini cukup membuang waktuku." Risita pun merasa kesal dan menolak ajakan Deb untuk berbelanja. Sementara itu di sisi lain, Sipa diam-diam menemui Mansuk, seorang rentenir, dan berkata, "Aku perlu pinjaman besar." Mansuk mengatakan, "Untuk apa kau mengambil pinjaman besar?" Sipa berkata, "Aku tidak perlu menjelaskan, karena katakan saja bisa atau tidak." Setelah beberapa saat, Risita melihat Sipa di toko Mansuk dan mengatakan, "Deb, Sipa ada di sana dan untuk apa?" Deb berkata, "Mansuk itu rentenir. Ada apa dengan Sipa?" Di sisi lain, Rapi menemui Anita dengan mengatakan, "Kak, katakan pada Bibi Prapula bahwa ia sudah jadi bagian keluarga Pandya." Anita berkata, "Baiklah Rapi, aku akan bicara dengan Bibi." Rapi mengatakan, "Kak, mengapa tanganmu berminyak?" Anita berkata, "Rapi, tanganku berminyak karena mau pijat Bibi Prapula." Rapi pun mengangguk lega dan pergi mengambil air untuk Prapula. Namun Sipa malah minum air itu. Pertengkaran pun kembali terjadi antara Sipa dan Rapi. Sipa mengatakan,
Rapi, bibimu itu pencuri dan memakai gelang ibuku. Rapi berkata, Sipa, dia adalah bibiku dan dia telah membesarkan dan merawatku. Satu hal lagi, bahwa bibiku tidak akan mencurinya. Di ruang tamu, Deb mengingatkan Risita dengan mengatakan, Risita, kakak ipar Dara sudah membebaskan toko dari utang, menyekolahkan kami, dan bahkan membuat aku jadi orang yang kau cintai. Tiba-tiba Sipa datang dengan Risita langsung menegurnya dan berkata, Sipa, kalau kau mau ke pasar bilang kami, karena aku melihatmu di toko Mansuk. Sipa pun pura-pura tidak tahu dengan mengatakan bahwa ia berada di Hapeli pada beberapa waktu yang lalu. Risita berkata, Sipa, kau berbohong. Aku telah melihat sendiri kau di sana. Deb mengatakan, Sipa, untuk apa kau ke sana? Apakah kakak Gautam yang menyuruh? Sipa pun tetap mengelak, tetapi Deb dan Risita makin curiga kepada Sipa. Di sisi lain, Anita dengan licik menuangkan minyak di tangga dan berkata, saat Dara turun, dia pasti akan jatuh dan aku akan berpura-pura menolongnya, lalu menusuk dari belakang dengan cinta. Tiba-tiba Dara masuk dari arah tidak terduga. Anita mengatakan, kenapa Dara datang lewat arah yang berbeda? Dia telah mengacaukan rencanaku. Kali ini aku harus memastikan semuanya sempurna dan menumpahkan minyak di kedua tangga. Di ruang tamu, Gautam berkata, Bu, aku sudah siapkan kamar untuk Bibi Prapula dan nanti Kris yang akan membantunya pindah. Suman yang duduk di kursi roda melirik Rapi dengan pandangan penuh curiga dan mengatakan, Rapi, apakah kau kurang sehat? Rapi hanya menggelengkan kepalanya. Suman berkata, Rapi, tetap ini bukan soal fisik. Prapula memang membesarkanmu, maka dia bagian dari keluarga ini juga. Aku sudah menegur Gautam dan Dara di kuil. Bahkan aku menyuruh Prapula pergi, tetapi dia malah sembunyi dan mengirim video. Aku siap melakukan apa saja demi melindungi keluarga ini. Prapula dan Anita pun masuk. Prapula pun langsung menyuruh Anita membuatkan teh. Namun Suman mengatakan, Prapula, kau lebih baik tinggal di luar Hapeli. Anita berkata, Bi, aku sudah siapkan obat gosok untuk lututmu. Aku akan oleskan setiap hari supaya lututmu membaik. Suman mengatakan, Anita, kau tidak pantas tinggal di rumahku karena menantu perempuanku telah merawatku. Dara yang mendengar hanya tersenyum tipis. Prapula berkata, Suman, menantu perempuan tidak akan pernah menjadi putri kandungmu. Dara mengatakan, Bi, kami semua putri ibu Suman. Prapula berkata, Dara, jangan tersinggung karena kau tidak pernah punya ibu. Bukankah ibu kandungmu telah meninggalkanmu? Lalu bagaimana kau tahu arti hubungan antara seorang ibu dan anak? Dara mengatakan, ya Bi, ibuku telah pergi, tetapi aku dapat cinta besar dari ibu Suman. Mungkin bahkan lebih dari ibu kandung. Seperti Yasoda dan Kanha, bukan soal darah tetapi hati. Kau tidak melahirkan Rapi dan Anita, tetapi kau panggil mereka dengan sebutan putrimu. Rapi menatap Prapula kecewa dengan mengatakan, Bi, kau buat video itu kan? Jangan buat aku untuk sulit mencari kebahagiaan. Setelah beberapa saat, Anita bergerak cepat ke tangga dengan tekad membara dan berkata, pergilah Dara, karena hari ini kau tidak akan selamat dariku. Kau akan terpeleset dan jatuh ke kakiku. Lalu aku menolongmu dan setelah itu Gautam menjadi milikku lagi. Anita pun menumpahkan minyak di lantai dengan memastikan bahwa minyak itu licin di tangga. Tiba-tiba Rapi mulai turun dari tangga dan terpeleset karena minyak itu. Dara pun berteriak panik memanggil Rapi. Suman di kursi roda pun ikut terpeleset. Tiba-tiba Sipa berlari dengan cepat dan menangkap Rapi sebelum jatuh.
Sementara Risita dan Kris menahan kursi roda Suman agar tidak terguling. Suman dan Sipa sama-sama melihat noda minyak di lantai. Anita merasa panik karena rencananya gagal dan berpikir kenapa Rapi yang kena dan bukan Dara. Anita mengatakan, "Rapi, kau tidak bisa menjaga dirimu sendiri." Sipa berkata, "Diam, apakah kau tidak lihat minyak jatuh di tangga ini?" Dara pun langsung memeluk Rapi dan memeriksa keadaannya. Dara mengatakan, "Rapi, syukurlah Sipa ada dan langsung menyelamatkanmu." Rapi pun melepaskan pelukannya dari Sipa. Tetapi tiba-tiba Sipa akan terpleset juga. Rapi pun kembali memegang tangan Sipa secara spontan. Sementara Dara melihat noda minyak di baju Anita dan berkata, "Anita, bagaimana bisa minyak ini di bajumu?" Suman mengatakan, "Siapa yang tumpahkan minyak di sini?" Risita berkata, "Mungkin kakak ipar Dara waktu membuat acar." Suman mengatakan, "Risita, apakah kau lihat minyak jatuh karena Dara?" Risita berkata, "Tidak Bu, aku tidak lihat." Suman mengatakan, "Risita, kalau hanya rempah masuk ke acar, maka minyak ini untuk tujuan yang lain." Di sisi lain, Anita berkata, "Dara, aku duduk ke sini untuk menolong Rapi dan mungkin minyak ini terkena bajuku tanpa sengaja." Dara pun menyuruh Sipa untuk membantu Rapi. Sipa segera menggendong Rapi ke kamar dan meletakkan Rapi di ranjang. Rapi mengatakan, "Sipa, kau tidak peduli padaku, dan seharusnya kau membiarkanku untuk jatuh dari tangga." Sipa hanya terdiam ketika Rapi memarahinya dan bergegas mengoleskan salep pada luka Rapi. Sementara Anita mencari wadah minyak yang hilang dan berkata, "Aku telah menumpahkan minyak. Lalu di mana wadah itu?" Akhirnya setelah Anita mencari wadah itu, ia pun menemukannya dan dengan buru-buru lari untuk membuangnya. Namun Sipa mengatakan, "Anita, apa yang kau lakukan? Dan apa isi wadah itu?" Anita pun merasa cemas menatap Sipa.